Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznihi فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها سفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan pemirsa kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, Perguruan Diponegoro Jalan Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, menarik apa yang menjadi tema siang hari ini, bagaimana kita di kehidupan dunia dan akhirat dipertemukan dua pilihan, yaitu terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah akan dikaji lebih dalam lagi bersama guru-guru kita yang sudah hadir. Di tengah-tengah kita ada Ustadz Kokolim dan juga Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile. Nah, di segmen satu ini pemirsa kita akan membedah terlebih dahulu bagaimana beratnya istiqomah dalam beramal dan beribadah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kokolim. Langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa ja'ala syawwala 'idal fitri liman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratal makaramin. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, segenap pengurus Masjid Al-Hidayah termasuk Yayasan Al-Hidayah. Dan wabil khusus guru kita bersama Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile, Ustadz yang ganteng dan lucu ya.
Wabil khusus juga Cak Sofian sebagai presenter kita yang kita muliakan, dan seluruh jamaah atau pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ni hauma, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Suasana masih di bulan Syawal. Tema yang kita bawa hari ini, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Kira-kira ibu paham tidak, Bu? Nah, kalau tidak paham, hari ini kita bahas ayah bunda yang tercinta. Tapi mohon maaf ya Pak ya, Bu, Kokolim sebelumnya mau tanya, tapi tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pak, mau masuk surga apa tidak? Bu, yang Koko tanya itu bapak-bapak. Nah, jadi ibu tak boleh nyaut, kan ibu tak ditanya, Bu. Ya, Ustadz Tile, Cak Sofian, mohon maaf ya, kalau masalah masuk surga, Kokolim tak pernah tanya kepada ibu-ibu. Kenapa, Bu? Karena ibu-ibu yang hadir sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Koko sampai di sini, Kokolim tak salah lihat, Pak. Koko lihat ibu-ibu semua wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Nah, insya Allah calon penghuni surga. Bapak Ibu, Koko mau tanya, mau masuk surga apa tidak? Jawabannya tak cukup dengan kalimat mau. Ya Bu ya. Kenapa? Karena surga itu sudah Allah gariskan, Pak. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah, jelaskan Bapak Ibu? Uiddat lil muttaqin. Pak, surga itu Allah ciptakan, Allah siapkan dan sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kalau mau jadi penghuni surga, syarat yang pertama harus menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu arti singkatnya takut. Tapi takutnya berbeda, Pak. Kalau takut sama seorang raja yang zolim, membuat kita semakin jauh dengan raja tersebut. Betul nggak, Bu? Kalau jauh sama seekor binatang yang buas, membuat semakin dekat atau semakin jauh, Bu? Semakin jauh. Tapi kalau takutnya kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah, tapi justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga muslim yang baik ya Bu ya, kalau nggak melaksanakan sholat 5 waktu Pak harus dipaksakan Pak, karena sholat memang terasa berat, kecuali hamba-hambanya yang merasa khusyuk. Bu, kalau tak sholat takut Allah murka kepada kita. Allah murka, dicabut keberkahan hidupnya. Takut-takut itulah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau surga apa tidak? Mau. Syaratnya harus bertakwa. Contoh ya Pak ya, kalau di sini ada perumahan Polri. Kira-kira kalau Bapak mau jadi anggota penghuni perumahan tersebut, Pak, kira-kira syaratnya apa? Harus menjadi anggota dan keluarga Polri. Kalau di sini ada perumahan TNI, Ibu mau jadi penghuni perumahan tersebut, syaratnya harus menjadi anggota dan keluarga Polri. Begitulah kalau ingin jadi orang yang pengen jadi penghuni surga. Bapak Ibu, Bu, halo, Ayah Bunda, Ramadan sudah meninggal kita sebulan yang lalu. Betul apa tidak? Betul Pak ya? Ramadan itu sudah Allah gariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah kewajibkan atas hamba-hambaku yang beriman sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi golongan orang yang bertakwa. Pak,
Kesimpulannya supaya Allah suruh kita berpuasa Ramadan itu supaya berhak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu bu harus dipaksakan bu. Jam 3 subuh orang belum bangun tidur, kita sudah bangun tidur Pak untuk sahur. Paksakan ya Pak ya. Berat nggak Pak? Kadang-kadang sahur matanya 5 watt. Yang tadi belok jadi sipit seperti Koko Lim. Burung pipit di pulau-pulau, Koko Lim sipit katanya mirip Andilau. Semuanya mesti dipaksakan. Makanya hadis Rasulullah menjelaskan Bapak, hadis riwayat Imam Muslim, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bil syahawat. Sorga itu selalu diliputi perkara-perkara yang tidak kita sukai bu. Tapi sementara neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang penuh dengan syahwat. Jadi sorga itu memang harus kita paksakan kalau ingin menjadi penghuni sorga. Ayah bunda, nanti kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Koko Lim yang telah memberikan muqaddimah di awal ini, betapa sesuatu yang istiqomah, sesuatu yang berbau ibadah itu memang berat dan harus dipaksakan. Namun Masya Allah, suatu limpahan ataupun suatu jaza yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa surga atau berupa pahala yang sangat luar biasa sekali. Namun sebaliknya, ketika kita sukarela ataupun sesuatu yang indah-indah, yang asyik-asyik itu justru menjemuruskan kita ke dalam neraka, termasuk hubud dunia atau cinta dunia yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya. Nah, nanti insya Allah akan dibahas lebih dalam lagi oleh guru kita Ustadz Tile di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Nah, di segmen ini pemirsa, Ustadz Tile atau Ustadz Nur Fadil akan menyampaikan bagaimana masuk atau cinta dunia justru menjerumuskan ke dalam pintu neraka. Silakan Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap guru, kali ini yang mulia Al-Mukarram Ustadz Koko Lim, beliau kembaran saya. Ya, lain mak pisah bapak. Ada Guru Sofyan dan segenap ibu bapak jamaah Masjid Jami Al Hidayah, pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, guru kita, Guru Koko Lim. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman aja po. Ya, nyaut apa? Saya makmuman ngikutin aja apa beliau tentang neraka dan surga, surga dan neraka. Bahwa nanti di akhirat ada dua golongan, ada dua partai. Dua partai ulangan. Bu, ada partainya Allah, ada partainya setan. Masa setannya kemari? Partai Allah apa? Ialah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah. Quran menjelaskan wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumaro. Akan digiringlah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah masuk ke sorga berbondong-bondong. Nah, kaget kan dia? Jadi kayak vampir saya. Ini penangkal vampir. Bu,
Tuh partainya Allah, ada partainya setan, ada. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Digiringlah orang-orang yang enggak beriman alias kafir kepada Allah masuk ke dalam neraka. Lah tahan mak. Mak. Lata. Oh. Ya Allah Ibu. Sehat? Sehat Bu? Siapa sih namanya? Ya Allah jatuh. Ya Allah, makanya surga dan neraka Allah ciptakan apa? Neraka Allah ciptakan buat peringatan buat kita, bener Bu? Dan surga diciptakan oleh Allah buat apa? Motivasi kita. Semuanya kita masuk surga kok. Siapa yang bilang? Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali apa? Kecuali orang yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah bilang, siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Dan siapa yang jauh dariku, bermaksiat dariku, enggak mau ngikutin ajaran Rasulullah, maka dia masuk ke neraka. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang cinta terlalu terhadap dunia. Mak, dandanin apaan? Oh, Mak, saya mau nanya, Mak ngapa mukanya? Mukanya ngapa? Itu pakai masker. Mak namanya siapa, Mak? Nanya boleh nggak? Hah? Ibu Kartini. Oh, Ibu kita Kartini. Sehat, Mak? Mau masuk surga apa neraka? Mau surga dong. Tapi kalau masuk neraka Allah redho mau nggak? Nah. Bingung kan? Iya, tapi Allah memberikan surga dan neraka nggak gampang. Kita masuk surga, tadi udah dibilang sama guru kita, banyak rintangan-rintangan dan kecapean yang kita jalanin. Pengen masuk surga, nggak segampang kita membalikan telapak tangan, ya Bu, ya Bu, ya Bu, nggak segampang membalikan telapak tangan. Padahal masuk surga harganya murah. Murah bang. Siapa yang bilang? Au kama qala Roma irama fidang dutihi. Apa kata beliau? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Bener Bu? Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Kalau mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Ada nuhnya. Bu, mahal harganya ke neraka. Tapi ke surga murah. Murah. Apa kata beliau? Kalau mau berzakat tidak usah membayar. Kalau mau berhaji hanya bagi yang mampu. Bener Bu? Kalau mau sembahyang tak usah membayar. Kalau mau puasa tak usah membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Wow. Begitu, engkau ngaji Oma Irama, engkau ngaji Oma Irama, engkau ngaji Oma Irama. Wah ini Umi Rika ini. Wah. Bu, tuh kecintaan kita terhadap dunia bisa menimbulkan masuk neraka. Banyak orang yang sekarang itu lupa. Bener Bu? Semuanya pengen dia makan, semuanya pengen diraih. Makanya orang kalau urusan dunia nggak ada kenyangnya. Mengumpulkan harta, orang kalau udah mengumpulkan harta bang, kayak orang nelen air laut. Air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokannya. Makin diminum, makin haus dia. Udah punya tanah, alhamdulillah punya tanah. Ngelihat ke atas langit ada yang jual nggak ya? Ini yang menyebabkan orang lalai dari apa? Dari berbuat amal baik. Semua yang kita jalankan, ibadah itu jangan sampai kita terpaksa masuk ke surga. Jangan kepaksa. Kenapa? Kalau kepaksa nilai ibadahnya menjadi apa? Ibadah kalau kepaksa kok. Mengawal-awal boleh dipaksain bang. Oh, bikin kita motivasi boleh dipaksain, nggak apa-apa. Kalau pengen rajin, pengen ibadah benar, ayo kita baca doa supaya kita nggak kepaksa. Apa doanya? Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Paksain. Ya. Tuh. Bu. Awal memang kepaksa, ayo terus memaksakan diri sendiri untuk ibadah, tapi akan terus continue, lama-lama timbul keikhlasan untuk beribadah sesuai kontrak kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati itu bahasa Arab. Makanya kalau ada tetangga kita mati, ngomong nggak boleh, itu empo anu mati no, boleh. Kenapa? Bahasa Arab nggak sopan Ustaz. Emang bahasa Arab nggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, nggak ada. Bu, Pak, insya Allah jangan terlalu cinta dunia. Dunia jadikan kita sebagai apa? Jembatan menuju ke akhirat. Kita cari harta, ada bagian harta yang kita punya milik anak yatim. Ada harta yang kita punya sebagian milik fakir miskin. Insya Allah kita semua terhindar dari cinta terlalu terhadap dunia. Insya Allah membuat kita menjadi tenang dengan ibadah melalui dunia yang kita punya. Alhamdulillah. Kita lanjut setelah yang udah berdiri. Terima kasih Ibu ya. Iya. Maafin. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Tile yang telah memberikan suasana yang sangat luar biasa sekali di siang hari ini. Nah, ini silakan. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Nah, nanti ditanyakan lebih dalam lagi di segmen 3 melalui interaksi tanya jawab bersama para jamaah dan juga guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang Masya Allah ini jamaah semakin siang semakin banyak nih Ustadz nih, membludak nih, antusias nih kayaknya. Nah, saatnya sesi tanya jawab, kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang Insya Allah yang pertama akan dijawab terlebih dahulu Ustadz oleh Ustadz Kokolim. Kami persilakan Bapak Kun Mahrudi, silakan untuk boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, pengetahuan kami kan kalau beribadah itu kan ikhlas karena Allah. Nah, ini boleh nggak kalau kita beribadah itu kita mengharapkan surganya Allah? Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjelas lagi apa yang ditanyakan oleh Pak Kun Mahrudi tadi. Ketika kita beribadah itu ikhlas diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada niat terbersit karena manusia, ini bagaimana hukumnya? Kokolim silakan. Pak Kun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu jujur memang harus dibiasakan. Membiasakan suatu perkara itu butuh kebiasaan. Jadi lama-lama yang kita paksakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Prinsipnya ada sebuah pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kalau kita mau masuk surga. Jadi surga itu Rasul sudah menjelaskan Pak Kun dan kita semua ya Bunda ya. Khufatil jannah bil makari. Bahwa surga itu selalu diliputi oleh perkara-perkara yang kita tidak suka Pak. Tapi sebaliknya kalau kita mau masuk neraka, maka apa Bu? Kalau mau masuk neraka maka balikin aja Pak. Bersenang-senang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Pak, neraka itu tak enak, betul nggak Bu? Betul? Jadi kalau Bapak belajar sebuah keikhlasan itu, ayah bunda, Bu, maka ketika belajar sebuah keikhlasan, ikhlas itu sama ridho itu beda tipis, beti beda tipis, ya Bu ya, beti beda tipis, bukan beti beda tebel. Kalau ridho itu kita bisa sama Allah, bisa sama manusia. Maka Rasul mengajarkan ridallahi fi ridal walidain, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Tapi kalau berbicara masalah ikhlas, yang tahu cuma kita kepada Allah. Jadi begitu Bu. Jadi contoh Bunda nih, Bunda, halo.
Bunda sudah di rumah ada pembantu, ada namanya ibu ART, apa namanya, asisten rumah tangga. Contoh dulu kalau beliau mau bekerja Pak, ditanya dulu Pak, biar sama-sama ridho, Neng mau nggak bekerja di rumah ibu? Biar sama-sama ridho, Bapak tanya, tapi maaf ya Neng ya, gaji sebulannya cuma 2,5 juta. Contoh ya Bu ya, contoh. Dan Neng yang mikir, daripada saya nganggur, kerja pontang-panting, ini ada kerja tetap, ridho dia Pak, oke Bu saya terima. Sudah Pak ya, begitu sudah kerja 1 bulan, akhirnya ibu kasih gaji 1 juta. Kira-kira si Neng tadi ridho apa enggak? Ibu ngomong, Neng kalau kerja tuh yang ikhlas dong. Tak bisa Pak, tak bisa. Dia ikhlas tapi dia tidak ridho. Ketika dia berangkat, Bapak Ibu sudah beribadah semata-mata karena Allah, dia pasang niat, ya Allah saya bekerja sebagai asisten rumah tangga semata-mata mengharap ridhomu ya Allah. Dia sudah ikhlas karena Allah. Tapi ketika ibu memberikan tidak sesuai harapan dia, yang dijanjikan dia tidak ridho. Dia ikhlas kepada dia tidak ridho. Kalau dia sudah tidak ridho, maka kita orangnya termasuk orang yang menzolimi. Hati-hati ya Pak ya. Rasul mengajarkan salah satu doa yang mustajab adalah doa mazlum, doa orang yang terzolimi. Oke Pak ya. Jadi kalau belajar ikhlas itu Pak, pasangkan niat Pak. Kita paksakan betul. Makanya ulama mengajarkan kalau kita ibadahnya mau betul-betul ikhlas ayah bunda, maka ketika mau beramal niatnya apa? Ilahi Rabbi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuan hidupku ya. Ilahi Rabbi anta maksudi, ya Allah engkaulah Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku, waridhoka matlubi, hanya keredaanmu yang kupinta ya Allah. Gitu Pak ya. Jadi jujur Pak, belajar ikhlas itu butuh kebiasaan, dan supaya terbiasa butuh kita paksakan. Makanya ada doa yang diajarkan ayah bunda, doa ya, doa menghilangkan malas juga ada, supaya doa tidak masuk api neraka. Ya Bu ya, doanya apa? Ya kan Bapak Ibu, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ayah bunda ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah kepada Allah, walaupun diawali dengan awalnya dengan memaksakan. Oke Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Kokolim atas jawaban dan juga penjelasannya yang tadi ditanyakan oleh Pak Kunmu tadi. Berikutnya kami persilakan jamaah dari ibu-ibu, ada Ibu Isnaini yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isnaini dari Jamaah Ahli Hidayah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, di mana-mana pengajian itu kebanyakan ibu-ibu, majelis taklim di mana-mana banyak ibu. Tapi kenapa kok ada hadis yang mengatakan kalau neraka kebanyakan ibu-ibu? Makanya saya jadi sedih, gimana caranya untuk menggapai surga Allah. Wow. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Tile. Aduh, pertanyaan yang sangat luar dalam. Luar biasa. Oh, luar biasa. Jadi Ibu Isnaini berarti lahirnya hari Senin. Hari Senin. Iya. Wahidun 1, Isnain 2, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gajian Sabtu. Alhamdulillah. Bu, memang Rasulullah SAW ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam riwayat beliau itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Dan di neraka itu ternyata kebanyakan perempuan diketimbang laki-laki. Apakah laki-laki nggak banyak? Laki-laki juga nggak sedikit. Banyak juga, tapi lebih banyak perempuan. Sahabat bertanya, ya Rasul kenapa itu perempuan banyaknya di neraka? Rasulullah bilang salah satunya hunna yakfurnal ashir, dia kurang berterima kasih sama lakinya. Begitu kira-kira. Kadang-kadang kurang syukur sama
Suami terima aja, emang suami tahu sendiri po, ya Allah bang, ya kan berangkat gelap, pulang gelap, nyari nafkah, ya duit kagak, utang numpuk. Kurang bersyukur, artinya apa? Itu salah satunya kebanyakan perempuan di neraka itu. Bersyukur bu, syukur kenapa? Memang hidup sekarang kalau kurang syukur, kalau urusan dunia ngelihatnya ke atas. Jangan ke atas, ke bawah. Kalau urusan akhirat ngelihatnya ke atas. Kalau ke atas urusan dunia ribet po. No dia bang no dia. Ya kagak kerja no lihat bang. Duta banyak aja bang, apa aja dibeli bang no. Abang kerjain ajong banget bang. Lo kerja di pabrik gajian 200.000 nyukupin kemana? Belum belanja di dapur, belum punya jajan, emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mah di pabrik nyolong apaan kek. Nah salah satunya. Bu bener kan? Urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Alhamdulillah kita masih punya motor. Tetangga kita cuma sepeda doang, kemana-mana kekejek mulu. Bener bu? Iya bersyukur. Kenapa? Timbulnya bersyukur. Makanya nih salah satunya kebanyakan perempuan di neraka seperti itu. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, insya Allah kita semua nih bini-bini, istri-istri yang pandai bersyukur sama suami. Kita bisa ngukur diri, suami saya gajinya sekian, masa harus minta beliin gelang segede pelek beca? Ya bu, ya bu, iya mengukur diri. Memang begitu dalam kehidupan, selalu kita banyak pengennya, bener bang? Semua kita punya pengen kan? Wow, pengenan kita banyak, emak-emak lebih banyak lagi pengennya. Kenapa? Karena memang perempuan seperti itu. Maka istri yang solehah ciri-cirinya yang pertama idza nadzarta ilaiha sarotka, dipandang sama suami mampu menggembirakan hati suaminya. Senyum, dandan yang rapi, pakai bedak cakep, luar biasa. Malam Jumat dandan yang rapi, wangi-wangian, ketek lain. Ya enggak, semuanya lain, pipi lain, wangi banget. Udah malam Jumat masuk ke kamar, lampu yang 100 watt ganti yang 5 watt, ibu. Tuh, suami kita di luar panggil, "Papa, ada apa mama?" "Kemon." Wow, kemon pahalanya gede. Suami betah. Yang kedua, ciri-ciri istri solehah itu diperintah taat sama suami. Idza amarta ata'atka, diperintah suami taat. Dan kalau pengen masuk surga kuncinya 3. Perempuan pengen masuk surga kuncinya 3. Istri kalau pengen masuk surga kuncinya 3. Yang pertama apa? Sholat jangan tinggalin, puasa Ramadan laksanain. Yang ketiga nurut sama suami. Ya pokoknya nurut aja sama suami. Suami minta kapan aja udah tinggal manda aja. Ya bu, ya bu, ya bu. Kapan aja diminta, oh iya deh bang, terserah abang mau cocol ke, ya enggak, silahkan, ya enggak, abang mau, udah gitu dah pokoknya. Insya Allah masuk surga dari pintu mana aja, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Nah, itu barangkali ibu, ya insya Allah kita pandai bersyukur. Makasih, kalau kurang puas silakan nyari kepuasan di luar. Di luar. Baik Ustaz Tile, terima kasih. Nah ini tadi segmen tanya jawab yang mana jamaah berinteraksi langsung. Ustaz duduknya enakan apa? Nah Masya Allah, ini tadi interaksi langsung jamaah dengan para ustadz menanyakan apa yang ditanyakan dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Nah di segmen berikut adalah segmen interaksi langsung yang mana guru-guru kita nanti akan berinteraksi langsung dengan para jamaah menanyakan kira-kira tema yang disampaikan oleh beliau-beliau ini sudah sampai belum, dapat nggak sih? Nah nanti akan ditanyakan oleh beliau langsung. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Damai Indonesiaku. Nah di segmen ini interaksi langsung di mana para ustadz atau guru-guru kita berinteraksi langsung, bisa langsung ke jamaah menanyakan atau mengetes nih kira-kira informasi ataupun materi yang disampaikan, tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi nyampe nggak nih? Jangan-jangan cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nih. Kami persilakan Koko Lim untuk bisa langsung turun ke jamaah, ngobrol langsung dengan jamaah berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi. Silakan Koko. Hanya. Jadi Koko suruh tanya ya. Jadi ini TV One luar biasa Pak. Tadi jamaah yang bertanya ke Ustadz, sekarang Ustadz yang bertanya kepada jamaah. Koko mau tanya kepada
pelajar dulu nih, kira-kira siapa ya? Oke, ini. Oke, Ananda yang tercinta. Ananda, boleh berdiri sebentar? Oke, dari mana hendak kemana? Dari sini hendak ke sana. Bolehkah Kokolim bertanya, Ananda siapa namanya? Boleh Ustadz. Perkenalkan nama saya Burhanto Simayuda. Panggilannya? Burhan aja nggak apa-apa. Burhan, panggilannya Burhan ya. Ananda Burhan, boleh bertanya nggak kok? Kelas berapa sekarang? Aku kelas 10 SMA. 10? SMA. SMA, berarti kelas 2 ya, 10. Kelas 1 SMA. Kelas 1. Iya. Mau tanya nih Nanda Burhan, tadi kan udah jelas ya. Apa tadi? Kejelasannya apa? Jadi kalau mau surga harus dengan penuh apa? Dengan penuh ikhlas. Dengan dan penuh bertakwa. ikhlas, perkara-perkara yang pokoknya tidak harus, disukai manusia. Iya, tidak Tapi kalau masuk neraka harus dengan sukarela, karena sekarang akan dihiasi dengan penuh dengan syahwat. Oke, kita mau tanya Nanda Buran bangun jam berapa? Aku bangun jam 4:30. 4:30 subuh udah bangun ya, sholat subuh ya. Berangkat sekolah? Berangkat sekolah jam 6. Itu kalau hari sekolah ya. Berat nggak? Kalau udah terbiasa sih nggak bakal berat. Cakep. Kalau terbiasa nggak berat, tapi memang harus dipaksakan. Pernah nggak ketika bangun ngantuk banget? Pernah. Oke, makasih ya Ananda Burhan ya. Ayah bunda, inilah pesan Kokolim yang pertama Pak ya. Suka terpaksa masuk neraka surga atau suka rela masuk neraka. Pesan yang pertama buat pelajar, santri dan mahasiswa yang mana sedang menuntut ilmu memang harus dipaksakan. Betul apa tidak Pak? Paksakan ya Pak ya. Karena menuntut ilmu itu Pak Bu memang lelah, capek, baik capek pikiran, tenaga. Betul apa tidak? Pagi-pagi sudah bangun berangkat sekolah ya. Tapi itulah yang nanti akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Karena Nabi Muhammad Rasul berjanji dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga ya. Jadi bu adik-adik yang menuntut ilmu nih memang harus dipaksakan. Oke ya. Sekarang gua mau tanya kepada ibu-ibu. Oke, gimana nih ya Bu ya? Ini semuanya wajah-wajah ABG, hampir berusia gocap. Nah, oke, tanya dulu ya. Ibu yang pegang mic deh, Bunda. Oke, Bunda boleh berdiri Bunda? Boleh ya Bunda ya. Koko panggil Bunda. Bunda, namanya siapa Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Rini. Saya kebetulan jamaah Masjid Al-Hidayah ini. Masjid Al-Hidayah. Boleh tanya ya Bunda ya? Boleh tanya. Bunda, suaminya kerja apa? Kebetulan suami saya sudah sudah pensiun. Sudah pensiun. Waktu punya suami, waktu suami nggak pensiun dulu? Oh, saya kebetulan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, Lalu ibu kalau suaminya lagi bertugas nih, ibu bangun jam berapa? Kebetulan karena kami waktu itu masih tinggal di Surabaya, jauh dari keluarga, saya pasti harus bangun pagi sebelum subuh untuk menyiapkan semua karena suami kerja, anak-anak juga sekolah. Masya Allah, itulah hebatnya seorang wanita. Berat nggak Bu? Alhamdulillah karena sudah dijalani sejak awal pernikahan ya sudah. Awalnya berat, lama-lama jadi kebiasaan. Oke, terima kasih ya Bunda ya. Bu, makasih Bunda, cukup. Oke, Bunda, Ibu, berarti memang sorga itu, mendapatkan sorga itu memang harus dipaksakan. Ya Bu ya, dipaksakan. Kenapa aku tanya kepada ibu-ibu? Ya Pak ya, karena Bu, tadi sudah disampaikan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Guta bernama Ustadz Tile. Ya Bu ya, beliau ini asli Betawi Bu. Makanya dibilang kembarannya Kolim orang Tionghoa. Karena Betawi, Tionghoa dekat budayanya. Kokolim Hokian. Kalau satu cit, dua nang sasi go itu 5. Lak cit poi kau cap itu puluhan. 50 Betawi juga gocap. Ratusan Pak, cepat nang Pak sapa si Pak go Pak. Betawi dibaca gope. Ribuan ceng, ceceng, nancing, sacing, sicing go.
cing, lak cing cecing pocing ceban. Ceban tuh puluhan ribu, ceban nang bangsa bansiban goban. Itu bahasa Tionghoanya Kokolim Hokkien. Di Jakarta dikentali oleh orang-orang Betawi. Ustadz Tili salah satunya. Masya Allah, Bu. Bunda, Bu, tadi disampaikan Bu ya oleh Ustadz Tili dari sabda Nabi Muhammad. Kenapa wanita? Karena kalau tanya wanita ini Bu, wanita, perempuan, wabil khusus ibu-ibu. Karena Rasul mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, penghuni neraka itu betul. Rasul mengajarkan banyak dari kalangan perempuan. Ya Bu ya. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasul melihat diperlihatkan neraka Bu, ternyata penghuninya mayoritas itu perempuan. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa penghuni neraka mayoritas perempuan? Ya Bu ya, apa Bu? Rasulullah menjawab, karena mereka kufur kepada, karena mereka melakukan kekufuran. Kufur kepada Allah kaya Rasulullah? Rasulullah menjawab bukan, tapi kufurnya kepada suami. Suaminya diingkari kebaikannya, tidak bersyukur kepada suami, tidak berterima kasih. Suami sudah bekerja mencari nafkah, banting tulang siang dan malam, kadang-kadang penataran P7. Ibu tahu P7 Bu? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Bu, makanya buat kita para wanita ini, ayah bunda, ada sebuah ungkapan mengatakan, ungkapan ini bisa benar bisa juga tidak. Ibu ya, apa ungkapan itu mengatakan ibu bapak, ayah bunda? Nah, ayah ibu, karena waktunya sudah habis, ungkapannya adalah nanti kita lanjut selesai segmen yang berikut ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Kokolim. Nah, ini kira-kira Ananda dan juga ibunda tadi lulus ya Ustadz ya? Atas apa yang ditanyakan tadi udah lulus berarti ya, Masya Allah. Baik, nah berikutnya nanti di segmen berikut Ustadz Tile akan kami berikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan jamaah, menanyakan berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, sebelum kami persilakan Ustadz Tile untuk berinteraksi langsung dengan para jamaah, sepertinya ada yang belum tersampaikan tadi, ungkapan sedikit yang akan disampaikan oleh Koko Lim. Silakan Koko. Baik, ibunda, ayah. Jadi ada ungkapan untuk para istri, para ibu-ibu biar masuk surga. Ini ungkapan bisa benar bisa tidak. Jika kamu menikah dengan seorang pejaka, maka kamu harus siap jika ia belum mapan. Jika kamu menikah dengan duda, maka kamu harus siap dengan anak dan masa lalunya. Ketika kalau kamu menikah dengan laki-laki kaya, maka kamu harus siap jika kamu direndahkan oleh keluarganya. Jika kamu menikah dengan laki-laki pintar, maka kamu harus siap jikalau tidak sesuai dengan pikirannya. Kadang-kadang tak sesuai dengan pikirannya. Tapi kalau kamu menikah dengan laki-laki tampan, maka kamu harus siap dengan banyak wanita yang menggodanya. Jika kamu menikah dengan pria laki-laki berseragam, maka kamu harus siap ditinggalkan oleh tugas negaranya. Kalau kamu menikah dengan laki-laki wira swasta, maka kamu harus siap dengan jatuh bangun bisnisnya. Dan jika kamu menikah dengan laki-laki karyawan, maka kamu harus siap dengan gajinya yang habis untuk kebutuhan sebulan. Baik. Jadi intinya ini ungkapan Pak, bisa benar bisa tidak. Tapi intinya ini mengajarkan bahwa tidak ada laki-laki yang sempurna di dunia ini. Dan baik, tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Kesempurnaan dan kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat Allah berikan untuk hamba-hambanya yang masuk surga. Jadi banyak-banyak bersyukur. Baik. Karena syukur itulah yang mengantarkan wanita masuk surga. Iya. Ya benar kan itu Ustadz kira-kira? Itu ungkapan ya? Status WA-nya beliau tadi. Oh, panjang banget. silakan. Alhamdulillah, permisi. Silakan Ustadz Tile. Numpang lewat. Alhamdulillah, tadi Bu subtema kita Bang, semua para bapak tentang hubud dunia adalah merupakan jalan menuju ke neraka. Nah, ini saya mau nanya, ada yang mana orangnya? Alhamdulillah Pak, Pak.
Ini jauh di situ Pak ya. Come here, come here. Ya, come here. Masya Allah. Sehat? Apa? What is your name? Wih, keren banget. Siapa namanya? Joko Trisulo. Oh, Pak Jokowi. Pak Joko Tri. Wah, Masya Allah Pak Joko. Dalam kehidupan kita kepengen semuanya ada. Kita kepengen ini punya, itu punya. Semuanya kehidupan dunia itu kepengennya ada. Dan saya pengen nanya, Bapak kepengen jadi orang kaya tapi sakit-sakitan? Atau mau jadi orang miskin tapi enggak sakit-sakit? Pengennya jadi kaya tapi sehat. Nah, pengennya kaya terus sehat. Artinya apa Pak? Banyak sekarang orang yang duitnya banyak, hartanya banyak karena cinta terhadap dunia, tapi tidak menikmati dunianya. Jadi kembang bale, Po. Di atas bale aja mati enggak, hidup enggak, bener kan? Naudzubillah. Kalau pagi-pagi anaknya ngeluarin, dia jemur. 8:30 dia masukin lagi, besok dijemur lagi. Pernah satu hari dia lupa jemur, lupa ngangkat, main game aja. Akhirnya dia kejemur, kaku Bu, jadi kering. Masya Allah, mudah-mudahan Pak kita kepengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih Pak Joko. Insya Allah tadi berarti yang disampaikan adalah masuk tentang cinta dunia, bahwa itu menuju ke dalam neraka. Semua kita kepengen bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sesuai doa sapu jagat kita yang sering kita baca Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya kita terhindar dari api neraka, pengen bahagia dunia ya harus dengan ilmu, pengen bahagia dengan akhirat harus dengan ilmu. Yang disampaikan Guru Kokolim tadi memang benar. Kokolim ini saudara saya. Beliau Bu, semua tuh bahasa-bahasa orang Tionghoa itu dipakai sama bahasa Betawi. Contohnya, lu nggak pakai baju koko, koko kan, bener Bu? Itu bahasa Tionghoa. Kalau beliau manggilannya enci, kita kan di Betawi ence, bener? Kalau dia kan kokong, kita engkong, bener kan? Iya, itu semua emang saudara saya Po. Saya nggak masuk kakak. Kecintaan kita terhadap dunia boleh, tapi sebatasnya, sewajarnya. Semua kita bener Bu. Karena dunia ini adalah balighun ilal akhirah, jembatan buat akhirat. Bu, Ibu nama siapa? Oh, Bu Kartini lagi, yang tadi lagi. Tadi nggak buka masker, sekarang buka. Ibu keren banget, Masya Allah, kayak Marsanda. Bu, boleh nggak entong tile nanya? Entong Betawi, entong tile nanya. Bu, mau nanya ya? Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Boleh. Kamu nanya, bertanya-tanya. Boleh. Ibu mau dimadu apa diracun? Oh. Salah pertanyaan. Salah pertanyaan. Ibu pengen masuk surga dengan ridho Allah? Pengen? Pengen. Itu yang sangat kita harapkan. Pengen masuk surga dengan ridho Allah dan dihindarkan dari api neraka. Itu semuanya kepengenan kita Ibu. Kenapa? Karena kita semuanya pengen mendapat ridho Allah. Ridho Allah yang kita cari. Makanya Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kata Allah. Ila rabbiki, kembalilah kepada Allah, kepada Tuhan kita semuanya. Agar apa? Agar kita mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari keriduan kita di dunia ini kuncinya adalah salah satunya tidak lain ibu dan bapak. Pengen mendapat ridho, kalau orang tua ridho, Allah pasti
ridho. Kalau emak bapak kita ridho, insya Allah emak bapak kita ridho, Allah ridho. Maka hormati kedua orang tua, apalagi yang namanya emak. Emak bu, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Bener? Berapa banyak anak banyak, tapi pada sukses emaknya enggak terlantar. Bener? Apa bapak kita enggak hebat? Bapak kita hebatan lagi bu. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Bu, nggak ada kewajiban buat kawin lagi, tapi ada perintah membolehkan, begitu dong. Bu, kita pengen semua mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jalannya banyak, maka ada banyak jalan menuju surga. Surga dengan kenikmatan-kenikmatannya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang enggak pernah dilihat dengan mata, didengar dengan kuping, dan dirasakan dengan siapapun dan apapun, enggak bisa diraba dan direka-reka. Maka kenikmatan surga itu yang kita jalani melalui apa? Melalui ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini selesai Ramadan, yang rajin ngajinya tambah rajin. Syawal adalah bulan peningkatan. Ayo kita kumpul di pengajian, emaknya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, anaknya ngaji. Insya Allah jadi orang pinter, cerdas, dan jadi orang yang soleh. Ngaji jangan pakai males-males, Pok, jangan. Karena ngaji itu semua berkewajiban. Kita semua nih bang, sampai detik ini berkewajiban masih mencari ilmu. Semua kita. Makanya ngaji enggak ada batasan umur dan batasan waktunya. Ngaji dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Ngerti di bedong po? Dari mulai dibungkus kita sampai dibungkus lagi. Mumpung masih sehat, ada kesempatan, manfaatin kita untuk meraih ridho Allah dan kita masuk surga. Bersama siapa? Kita pengen masuk surga. Wa adkhilhum jannata ma'al abai wal ummahat. Kita pengen masuk surga bersama-sama, bersama para ibu, bapak, keluarga, dan guru-guru kita. Insya Allah kecintaan dunia kita batasi agar jangan sampai Allah marah dengan apa yang kita lakukan. Mengejar dunia yang begitu fana. Dunia itu permainan dan sandiwara. Dunia permainan dan sandiwara. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya bang. Main bola dibatasin waktu 45 kali 2 90 menit waktu normal. Para pemain bola tuh tahu yang namanya dibatasin waktu. Yang namanya Arhan kemarin kena ya timnas ya tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak jadi pemenang. Kita pun sama, hidup di dunia dibatasin waktu ibu. Ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang 5 tahun udah mati bu. Masya Allah. Kalau nyontoh Nabi cuma 63. Rasulullah jatah umurnya 63. Maka beliau bilang apa bu, Pak? Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nabi-nabi yang lain umurnya panjang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Rata-rata umatnya segitu. Nah kita umat Nabi Muhammad jatahnya cuma 63 jatah Rasulullah tinggal di dunia. Maka yang hari ini sudah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak bang. Oh jangan pakai pantang-pantang, udah embat aja terus. Iya sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Amin amin. Ya, doa kita itu pengen panjang umur dan berkah. Amin. Dunia permainan dan sandiwara. Sandiwara adalah sinetron. Sinetron itu dibatasin waktu. Iya. Ibu Kartini nonton sinetron kan? Pernah kan waktu ada si Al sama si Andin pakai mic yang dong sayang. Iya. My love. Oh my love. Bu nonton Andin kan?
sama Al, seru lagi berantem Bu. Lu seru-serunya berantem, Alam Andin di tulisan TV ada bacaan bersambung. Kesel banget dah, orang lagi nonton enak-enak, ya Allah lagi seru-serunya abis. Begitulah kehidupan. Baik, kadang lagi gagah-gagahnya meninggal dunia. Jadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat. Karena waktu udah habis, Bang Sofyan udah komen-komen aja. Ntar kesian iklan yang kepotong. Makasih ya. Baik Ustaz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jadi lulus semua ya Ustaz Tile ya. Dan dapat dapat hadiah umroh. Hadiah. Tapi brosurnya dulu. Umroh cuma-cuma. Kenapa? Cuma sampai bandara. Cuma sampai bandara. Ntar ketemu di sana ya Ustaz ya. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru yang sudah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau atau guru-guru kita menjadikan ibroh dan juga pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Bukan hanya terpaksa masuk surga, namun justru lebih dari itu, sukarela dan juga berbondong-bondong ridho untuk berlomba-lomba menuju jannahnya, dan sebaliknya kita menahan diri untuk tidak tergoda akan terjerumus ke dalam nerakanya. Tetaplah bersama kami di segmen nanti, akhir segmen nanti kita akan bersama-sama doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru-guru kami. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelumnya kami akan sampaikan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputar dunia Islam atau ingin mendengarkan atau melihat kembali tausiah-tausiah dari guru-guru kami di Damai Indonesia, Anda bisa melihat portal kami atau membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas serta Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, dan pemirsa TV One, mari sama-sama kita takhtimkan pengajian kita dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita dapat ilmu-ilmu walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh
Wadimor tentu sarung kita.